Penetapan harga optimal terjadi ketika perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan mempertimbangkan elastisitas permintaan yang berubah sesuai dengan harga. Dalam kondisi ini, kurva permintaan yang hampir tertekuk menyebabkan perusahaan lebih cenderung menaikkan harga saat biaya marginal meningkat dibandingkan menurunkannya saat biaya menurun. Perilaku ini terjadi karena perusahaan ingin menjaga stabilitas margin keuntungan. Ketika biaya marginal tinggi, insentif untuk menaikkan harga semakin besar meskipun akan mengurangi permintaan. Non-linearitas ini merupakan elemen utama yang mendasari kurva Phillips dalam model dinamis yang dikembangkan. Model ekonomi makro pekerja keras digunakan untuk memahami pengaruh kekakuan harga dan upah terhadap inflasi dan output. Model ini mengacu pada kerangka Smath dan Walters yang mencakup persaingan monopolistik dan berbagai friksi nominal seperti kebiasaan konsumsi dan biaya penyesuaian investasi. Dengan mempertimbangkan 7 jenis guncangan struktural, model ini menggambarkan bagaimana dinamika ekonomi berkembang dalam berbagai kondisi. Model ini sangat berguna untuk mempelajari respon kebijakan moneter terhadap guncangan yang mempengaruhi inflasi dan juga output. Model ini mengintegrasikan beberapa mekanisme untuk merepresentasikan perilaku harga, upah, dan konsumsi dalam perekonomian. Fungsi timbal digunakan untuk menggambarkan elastisitas harga yang dapat berubah sesuai kondisi ekonomi. Rumah tangga berperan dalam menyimpan modal, menghadapi biaya konsumsi, dan mempengaruhi permintaan barang. Model ini mencakup guncangan dari sisi kebijakan moneter, permintaan dan penawaran yang berdampak langsung pada inflasi dan output. Struktur ini memungkinkan analisis mendalam tentang hubungan antara variabel makroekonomi dalam situasi yang kompleks. Model ini dikalibrasikan dengan data historis dari periode sebelum krisis keuangan global untuk meningkatkan keandalannya. Metode Bayesian digunakan untuk memperkirakan parameter berdasarkan data dan teori ekonomi yang relevan. Solusi model ini mengandalkan algoritma untuk menangkap hubungan non-linear antara variabel makroekonomi. Dalam pendekatan ini, model dapat mensimulasikan dampak kebijakan ekonomi pada inflasi dan output secara realistis. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa model non-linear lebih akurat dalam mencerminkan hubungan antara inflasi dan guncangan dibandingkan dengan model linear. Dalam kondisi inflasi tinggi, model non-linear menggambarkan dampak yang lebih besar dari guncangan dorongan biaya terhadap inflasi. Sebaliknya, ketika inflasi rendah, model ini menyiratkan bahwa guncangan tersebut memiliki dampak yang lebih kecil. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya memahami konteks ekonomi untuk menentukan respon kebijakan. Selain itu, model ini menyoroti tantangan bank sentral dalam menyeimbangkan inflasi dan output. Kurva Phillips. Kurva Phillips dalam model non-linear memiliki bentuk yang berbeda dengan model linear. Dalam kondisi permintaan tinggi, perusahaan lebih cenderung menaikkan harga sehingga inflasi menjadi lebih sensitif terhadap perubahan permintaan. Sebaliknya, dalam kondisi permintaan rendah, perubahan harga cenderung lebih kecil. Model ini juga menunjukkan bahwa guncangan dorongan biaya menghasilkan inflasi yang lebih tinggi ketika tingkat inflasi awal sudah tinggi. Hal ini menekankan bahwa kebijakan moneter perlu lebih responsif terhadap kondisi ekonomi untuk mengatasi lonjakan inflasi yang dihasilkan oleh guncangan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa guncangan dorongan biaya harga menyebar lebih kuat pada saat pertumbuhan ekonomi dibandingkan saat kemerosotan. Penelitian ini menggunakan simulasi untuk mengevaluasi dampak guncangan pada inflasi dan kesenjangan output. Ketika guncangan dorongan biaya terjadi, dampaknya terhadap inflasi dan output gap meningkat seiring dengan tingkat inflasi awal. Model non-linear menunjukkan bahwa guncangan dorongan biaya memiliki efek yang lebih besar ketika inflasi awal tinggi, yang mengindikasikan bahwa risiko inflasi meningkat dalam kondisi tersebut. Pasca COVID, inflasi yang tinggi membuat bank sentral menghadapi pilihan yang sulit, di mana model non-linear itu menunjukkan bahwa guncangan biaya punya efek yang besar pada inflasi, terutama kalau inflasi awalnya itu sudah tinggi. Sehingga menaikkan suku bunga bisa membantu mengendalikan inflasi, tapi juga berisiko untuk menekan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kebijakan yang diterapkan harus seimbang supaya inflasi itu bisa dikontrol dan juga tidak merugikan perekonomian secara keseluruhan. Model dengan kurva Phillips non-linear menunjukkan bahwa inflasi cenderung datar saat tekanan inflasi rendah dan menjadi curam saat tekanan meningkat. Akibatnya, jadwal permintaan tertekuk. Model ini mampu menjelaskan penurunan inflasi moderat selama resesi hebat dan lonjakan inflasi pasca COVID-19, serta menunjukkan bagaimana risiko inflasi meningkat saat inflasi awal tinggi. Dengan kebijakan moneter, guncangan biaya menjadi lebih merusak ketika inflasi tinggi, membuat trade-off inflasi dan output semakin sulit karena kurva Phillips bergeser lebih tinggi. Kesimpulannya, model ini menunjukkan tantangan lebih berat bagi bank sentral dalam stabilisasi inflasi dan output saat tekanan inflasi tinggi.